Baik, jemaat Tuhan, keluarga besar GBC Citra Indah, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam kesempatan peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan dan Allah kami, Engkau yang membuktikan diri sebagai Tuhan. Engkau menjadi manusia, taat sampai mati di kayu salib untuk menyelesaikan hutang dosa, bangkit pada hari yang ketiga, menang atas maut, dan menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-murid untuk memberikan penegasan komitmen, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang terus memelihara dan mempersiapkan umatnya, murid-murid, untuk efektif dalam melayani pekerjaan Tuhan dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Hari ini kami memperingati peristiwa bersejarah Tuhan yang membuktikan diri sebagai Allah yang hidup, Tuhan yang layak untuk disembah karena datang dalam inisiatif, mati menebus dosa, bangkit, hidup selamanya, dan terangkat ke surga. Teguhkan kami dengan firman-Mu pada hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengambil keputusan mengajak teman-teman sekalian untuk merenungkan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53 tentang kenaikan Yesus ke surga. Selanjutnya Yesus membawa mereka keluar sampai ke Betania. Kemudian dengan mengangkat kedua tangannya, Yesus memberkati mereka. Sementara Dia memberkati mereka, Dia terangkat ke surga dan terpisah dari mereka. Mereka pun menyembah Dia, lalu kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait suci sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan peringatan di tahun 2021 ini, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya mengambil tema kenaikan Yesus ke surga memberi dampak positif. Kenaikan Yesus ke surga memberikan dampak yang positif kepada kita. Memberikan dampak yang positif. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memikirkan tokoh-tokoh di dalam perjalanan sejarah, dari dulu sampai sekarang. Coba Anda pikirkan, tokoh mana, pribadi mana yang lahir di planet bumi ini, lalu kemudian dia mati, lalu kemudian bangkit, prosesnya, perhatikan ini prosesnya. Dia mati, lalu kemudian dia bangkit 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, atau dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Lalu kemudian dia mengajak murid-muridnya ke Betania, dan dia terangkat ke surga
dengan cara yang rapi, dengan cara yang terencana. Bayangkan sekarang, ini betul-betul tertib, Bapak Ibu dan Saudara. Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara, hanya Yesus yang kita puji, yang kita sembah. Hanya Yesus Kristus yang kita imani, yang membuktikan kepada saya, yang membuktikan kepada kita, yang membuktikan kepada dunia bahwa Dia adalah Allah yang layak disembah. Dia adalah Tuhan yang patut untuk dimuliakan, disanjung, saudara-saudara. Karena apa? Dia datang ke dunia sebagai bukti kasih kepada kita. Dosa kita diselesaikan melalui kematiannya di salib. Dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Dia menang atas maut. Iblis dikalahkan. Lalu kemudian Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan penegasan kepada murid-muridnya, sehingga mereka makin mantap, tidak terkungkung dalam ketakutan, tidak tersandra dalam ketakutan, saudara-saudara. Tetapi dengan Dia menampakkan diri, memberikan penegasan, sehingga Thomas menjadi percaya, sehingga Petrus menjadi mantap dalam mengikuti Yesus, dan murid-murid yang lain, mereka diperbaharui komitmennya untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian di Betania, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memikirkan apa saja dampak positif yang bisa dilihat dan dirasakan atau dialami oleh para murid, yang tentu saja berimplikasi kepada kita sebagai orang percaya hari ini. Apa saja dampak yang positif itu? Saudara-saudara, yang pertama, kalau perhatikan di ayat yang ke-50 dan 51. Di situ ada kata Yesus mengangkat tangannya, Dia memberkati mereka. Di ayat 51 ada pengulangan lagi. Sementara Dia memberkati mereka, Dia terangkat ke surga. Wah, 3S. Kenaikan Yesus ke surga memberikan dampak yang positif. Dampaknya 3S. Yang pertama, saudara, senantiasa diberkati. Saya menggunakan kata senantiasa, saudara, karena saya melihat di dalam studi gramatiknya itu menggunakan kata present aktif, lalu kemudian indikatif, saudara. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengangkat tangannya dan memberikan berkat kepada murid-muridnya. Ini ada satu penegasan, suatu kepastian berkat yang diberikan kepada murid-murid. Kita tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa ini berkat jasmani saja. Tidak bisa kita memberikan kesimpulan bahwa ini berkat yang materi, konotasinya berkat yang materi saja. Tapi yang saya mau tekankan kepada kita sekalian adalah bahwa ketika Yesus naik ke surga, lalu kemudian Dia mengangkat tangannya dan memberikan berkat, present aktif, indikatif kepada para murid-muridnya, memberikan suatu kepastian kepada saya dan juga kepada saudara-saudara sekalian sebagai orang percaya bahwa Yesus tidak meninggalkan para muridnya dengan tidak bertanggung jawab. Yesus memberkati mereka bukan saja pada waktu Dia bersama dengan mereka, bukan saja pada waktu mereka hadir dan menyaksikan Dia terangkat, tetapi berkat
yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah berkat yang berkelanjutan. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Injil-Injil yang lain, Yesus menegaskan kepada mereka, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Karena itu, aku memberkati kamu, pergilah dari ke Yudea, Samaria, Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Ini adalah merupakan garansi penyertaan Tuhan, dan ini adalah berkat saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Jadi saya mau memberikan penguatan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Yesus naik ke surga, lalu dia memberkati murid-muridnya, dan berkat itu senantiasa. Senantiasa itu sinonim dengan terus-menerus, terus-menerus, berkelanjutan. Jadi S yang pertama, kenaikan Yesus memberikan dampak yang positif. S yang pertama adalah senantiasa diberkati. Senantiasa diberkati. Saudara, kalau kita juga melihat atau membaca bagaimana proses Yesus ditangkap, mulai dari Taman Getsemani, murid-murid ketakutan dan mereka bersembunyi, identitas mereka sembunyikan supaya menghindari penderitaan. Yesus menampakkan diri kepada mereka, meneguhkan iman mereka, memantapkan komitmen mereka. Lalu kemudian ketika dia naik ke surga, lagi-lagi dia menegaskan berkat kepada mereka, supaya murid-murid tidak terkungkung dalam rasa takut, supaya murid-murid berani pergi menatap jiwa-jiwa mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, karena mereka tidak pernah jalan sendirian. Ada berkat yang mengikuti mereka. Nah, kalau dalam konteks perjanjian lama, yang paling terkenal itu yang disebut dengan providensia. Providensia itu ya berkat pemeliharaan Tuhan. Bukan saja memberikan mereka mana pada saat mereka lapar, bukan saja memberikan mereka minum pada saat mereka haus, tapi Tuhan menyertai mereka siang maupun malam. Tuhan mencukupkan makanan dan minuman mereka, dan keselamatan sudah pasti. Itu providensial. Dan Allah dalam sejarah yang terus kita yakini, hari ini, besok, sampai selama-lamanya akan terus memberkati kita. Senantiasa diberkati. Mari saudara-saudara, kita bersuka cita karena kita diberkati. Ini poin yang kedua yang saya mau tekankan kepada saudara-saudara sekalian. Kenaikan Yesus ke surga memberi dampak yang positif. Yang kedua adalah senantiasa bersuka cita. Di dalam ayat yang ke-52, mereka pun menyembah Dia, lalu kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Sukacita yang besar. Barangkali kita semua paham atau mengertilah, kalau kita ditinggalkan oleh seseorang pasti sedih kan? Ya, pasti kita merasa sedih, tidak senang, ya. Harusnya kita mau bersama-sama terus begitu. Tapi ini berbeda, saudara. Murid-murid ditinggal oleh Yesus, Yesus pergi ke surga, malah mereka bersukacita. Sukacitanya besar pula, saudara. Sukacitanya besar. Dan sukacita yang ada pada mereka, yang
melekat pada mereka waktu mereka kembali ke Yerusalem. Ini bukan sukacita temporal, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tapi senantiasa bersukacita. Wah, ini keren banget, Pak. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sukacita yang dibawa pulang oleh murid-murid, sukacita yang dibawa oleh orang-orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga adalah sukacita yang besar, yang berkelanjutan. Sukacita mengiring dan mengikuti dan menyertai mereka dalam perjalanan ke Yerusalem, dalam menata rumah tangga, dalam melakukan amanat agung. Ketika mereka melakukan tugas pelayanan mereka, senantiasa bersukacita. Sukacita ini tidak kondisional, tapi sukacita senantiasa dalam segala keadaan. Sukacita, karena apa? Senantiasa bersukacita. Kata yang dipakai di situ, terus menerus bersukacita. Kegembiraan yang melingkupi kehidupan mereka, yang mempengaruhi kehidupan mereka itu terus menerus, seolah-olah, Yesus tidak naik ke surga, seolah-olah Yesus tetap ada bersama dengan mereka. Saudara, ini yang luar biasa, saudara. Penyertaan Yesus, kata-kata Yesus merupakan pegangan yang kuat bagi para murid. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kalau ini semua kata-kata yang terucap dari Yesus dan merupakan garansi bagi para murid, saudara-saudara, gak ada alasan untuk mereka tidak bersukacita. Mereka menatap masa depan mereka, mereka menatap setiap tantangan yang ada di depan mereka, baik dalam dunia pelayanan, saudara. Mereka tidak pernah sendirian. Mereka tidak menghadapi seorang diri, karena ada garansi penyertaan Tuhan, Immanuel. Karena itu mereka pulang dengan sukacita yang besar. Yang berikut, saudara-saudara, sukacita yang besar lagi, karena mereka mendapat delegasi, yaitu menyampaikan kabar baik. Saudara, pemberitaan Injil adalah merupakan kabar baik. Dan ini adalah tugas gereja. Tugas gereja hari ini adalah pemuritan, menginjili, lalu kemudian memuridkan. Gereja kita, Gereja Baptis Citra Indah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun ini kita mengusung, menjangkau, memuridkan yang dijangkau, dan memelihara. Mari, saudara-saudara, dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus, dan kita belajar apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Ada berkat yang terus-menerus bagi setiap murid, bagi setiap orang yang percaya. Ada sukacita yang besar karena mereka mengabarkan kabar baik kepada dunia. Sukacita tidak dialami sendiri, tidak dikonsumsi secara personal, tapi sukacita itu diseringkan kepada orang lain, dibagikan kepada orang lain. Kabar baik, Yesus Kristus adalah Injil. Kabar baik harus diberitakan supaya kabar sukacita itu dialami, dirasakan oleh banyak orang. Saya kira ini hal yang berikut, saudara-saudara. Mengapa para murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita yang besar? Sukacita yang besar lantaran ada kabar yang gembira, kabar baik, pahala tentang keselamatan, yaitu Injil yang akan diberitakan. Ada penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan mereka. Mereka tak seorang diri melakukan tugas pelayanannya. Mereka kembali ke rumahnya di Yerusalem, kembali dalam aktivitas mereka.
mereka tidak sendirian. Itu ada sukacita harus mewarnai seluruh kehidupan kita. Jangan merasa kita sendirian dalam melakukan aktivitas kita. Sadarilah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, S yang terakhir, senantiasa memuliakan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga memberikan dampak yang positif, yaitu memuliakan Tuhan. Mereka berada di bait Allah, lalu kemudian memuji Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Ini saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Dalam Katekismus Martin Luther menjawab pertanyaan, bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan? Ketika setiap hidup kita, setiap perkataan, pikiran kita, perbuatan kita melakukan hal-hal yang terpuji dan selaras dengan hukum Tuhan, selaras dengan firman-Nya, itulah memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para murid ketika mereka kembali ke Yerusalem, ketika mereka ditinggal oleh Tuhan dan Yesus naik ke surga, tentu saja menyediakan tempat bagi setiap orang percaya di sana. Dia pernah mengatakan dalam Yohanes pasal 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab kalau tidak, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus sudah pernah membicarakan tentang keadaan surga kepada para murid-muridnya. Karena itu dia menegaskan, jangan gelisah hatimu, saudaraku. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Jadi kalau mereka berada dalam konsep pemahaman dan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, nggak usah khawatir. Mereka nggak perlu ragu. Pasti ada tempat bagi setiap orang yang disediakan oleh Tuhan dalam keabadian. Lalu gimana respon kita? Memuliakan Tuhan senantiasa. Melalui apa? Perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita yang selaras dengan firman Tuhan. Dari mana kita tahu kalau perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita itu selaras dengan Tuhan? Barometernya adalah firman Tuhan. Barometernya firman Tuhan, bukan barometernya saudara atau teman. Kalau barometernya teman dalam pergaulan zaman sekarang, banyak sekali kata-kata yang negatif yang diucapkan, tapi itu bahasa-bahasa akrab, bahasa-bahasa gaul dalam pertemanan. Tapi sesungguhnya itu bahasa-bahasa yang kotor. Misalnya seperti itu ya, bahasa-bahasa yang kotor diucapkan, tapi karena lantaran itu bahasa gaul, lalu kemudian dibenarkan. Bukan itu, tapi bahasa-bahasa, perkataan-perkataan yang terpuji jika diselaraskan dengan firman Tuhan. Setiap yang kita perkatakan, setiap yang kita pikirkan dan perbuat, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita menyikapi peringatan Yesus naik ke surga? Kita menyikapinya dengan kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Hidup kita harus senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan berarti kita senantiasa berada di dalam gereja, senantiasa berdoa dan berpuasa setiap hari. Bukan juga, tapi senantiasa kapanpun, dimanapun, kata-kata kita, kata-kata yang selaras dengan firman Tuhan. Pikiran kita, perbuatan kita, semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Martin Luther menegaskan, inilah hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat keluarga besar Gereja Baptis Citra Indah pada hari ini, kiranya dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga,
kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan bahwa ada dampak positif, ada hal-hal yang baik, yaitu 3S tadi. Senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Senantiasa bersukacita. Sukacita melekat dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri, tapi diimpartasikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Di dalam diri kita ada Kristus. Dan Kristus adalah kabar baik, harus disampaikan kepada orang lain. Sukacita kita menjadi penuh. Dan yang terakhir, saudara, senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pujian untuk merespon firman Tuhan pada hari ini. Nyatakan Yesus dalamku. Di dunia yang penuh cemara, antara sesamamu hidup saleh dan benar.